Nih, jadi ketika kita, wah ini kejadian membuat problematika masalahnya luar biasa nih. Ya, apa yang terjadi? Ini kisahnya nyata. Ekonomi saya bangkrut. Ya, usaha saya sering mengalami kerugian. Ya, kira-kira apa solusinya sih? Ya, dia ikhtiarnya mudah, tapi tetap kok masih bangkrut juga. Nah, ingat nih, berarti ada penyebabnya. Tadi keburukannya akibat apa? Akibat ulah dirinya sendiri. Maka bagaimana? Istighfar. Jadi begitu. Yang kedua, sama juga. Syekh, saya udah lama menikah tapi saya nggak punya anak. Ya, apa jawab Syekh? Jawabnya sama. Istighfar. Ya, Syekh, saya nggak ada hujan atau ikan terus kebun bagaimana? Jawabnya juga istighfar. Ditanya sama santrinya, Syekh, kenapa jawaban selalu sama? Apa kata Syekh? Ini bukan kata saya, gitu kan? Ini firman Allah Subhanahu ayat 10 sampai ayat 12 tadi. Silakan beristighfar karena itu perintah Allah dan Allah akan mengampuni ya semuanya. Kalau sudah diambil sama Allah akan terjadi yursilis sama alaikum, Allah turunkan dari langit buat kalian hujan. Hujan itu solusi. Yang lagi sakit jadi sehat, yang sempit jadi lapang, yang bangkrut jadi ada ya kekuatan untuk bangkit. Ya begitu mas sekali. Jadi ya ikhtiar di step yang kedua ternyata untuk menguatkan harus dibarengi dengan istighfar. Bahkan Nabi Muhammad pernah menjanjikan begini dalam hadisnya, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar. Bapak Ibu sudah melazimkan istighfar belum ya? Zikir pagi. Kalau yang biasa namanya lazim itu artinya sering diucapkan ya. Udah lazim, dia memang begitu ya. Yang artinya istighfar bukan sholat doang ya. Kalau udah habis sholat doang belum lazim. Nabi Muhammad SAW istighfar sampai berapa kali? 100 kali ya. Nah, man lazimul istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, yaj'al ya Allah akan jadikan ya min kulli dhiqin ya dari setiap apa namanya kesulitan ya makhrajan, jalan keluar. Jadi udah jelas ya Pak, setiap kesulitannya ternyata Allah memberikan jalan keluar dengan sering banyak istighfar. Jadi seolah-olah istighfar itu ya apa sih? Kita memohon kepada Allah untuk mereset diri kita ya yang tadinya sudah bagus gara-gara keburukan kita, mohon dikembalikan lagi. Kalau di komputer itu ya udah lemot, ya udah nggak bagus, direset lagi ya ke pabrikannya. Di saat seperti itu pabrikannya ridho, bukannya sama tetapi akan di-upgrade ya begitu Pak. Itulah hebatnya ya. Jadi ketika seorang sudah istighfar seperti itu dan bukan sama dengan yang sebelumnya, pasti akan diberikan lebih. Nih, kenapa Ustaz kok kalau orang yang nggak hamil sudah istighfar juga? Kan tadi saya bilang, mungkin di tubuh si laki-laki, di tubuh si perempuan nggak sesuai. Istighfar itu meriset, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah riset, setelah dia Allah riset, Allah berikan kebaikan. Makanya banyak orang yang kemudian setelah istighfar yang tadi tak punya keturunan jadi punya keturunan. Tapi Ustaz, kan kita harus pakai protokol kesehatan. Betul, itu namanya amal soleh. Ya, ingat protokol kesehatan itu amal soleh. Ya, apa? Kita bagian dari dia menjaga dari kemungkinan yang tidak kita inginkan. Sama kayak kita pakai helm, ya. Protokol berkendara itu aja. Kalau naik motor itu apa tidak? Jangan sekarang helm dilepas maskernya dipakai. Kenapa? Razianya berubah sekarang. Razia apa? Razia masker. Ya, bukan razia helm lagi.
Baik, sebenarnya paham ya. Jadi saudara sekalian seperti itu. Oh itu Ustaz yang di rumah sakit juga udah pakai pakaian kayak astronot juga tuh, waktunya kena juga. Emang iya, kalau waktunya kena, kalau waktunya kagak, ya kagak. Terus gimana? Itu semua jadi amal saleh. Asal apa tadi Pak? Amal saleh ketika mengerjakannya berawal dari syafa kesucian. Kan enak kalau udah begitu hidup ya. Ya coba orang mau rumah tangga ada masalah. Ya beberapa orang sering curhat ke saya tentang problematika rumah tangga. Ya dan tadi dia sudah berusaha untuk sekuat mungkin keluar memberikan solusi, tetapi saya ingin katakan bahwa solusi sebenarnya salah kaprah. Mereka mengandalkan terus berdasarkan logika berpikir, ya padahal di balik logika ada sesuatu yang tidak bisa kita cerna. Apa tuh? Yang harusnya bukan logika tapi di mana? Di iman zonanya. Ya, betul apa tidak? Wah, Allah nyiptakan ini langit dan bumi. Logikanya sudah bukan lagi di logika berpikir, tapi di logika iman. Kok tiba-tiba ada pertolongan ya? Itu kok tiba-tiba di kaki Ismail keluar air? Logikanya apa? Bukan lagi pikiran, tapi apa? Iman. Ya. Ini saudara sekalian, ketika sudah logikanya di iman, apa yang terjadi? Tidak ada yang mustahil. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada seorang istri yang bilang, saya tuh sebetulnya tidak pernah berpikir untuk jadi menikah dengan dia. Kenapa? Karena itu tidak mungkin bagi saya, sangat tidak mungkin. Tapi saya percaya bahwa ternyata ketika Allah sudah kun, maka langsung fayakun. Begitu kata saya. Halo. Paham tidak nih? Saya juga pernah ketemu. Ini mohon maaf ya Bu Ibu. Suami saya mah gak bakalan pernah nikah lagi. Ini ada yang curhat nih. Boleh nggak saya sedikit Pak? Bahwa ketika Allah sudah menghendaknya terjadi, jadi. Umur udah sepuh, udah di atas 50-an. Kena gula juga. Suaminya nih, kena gula juga. Sampai dia berpikir, mohon maaf saya agak sedikit vulgar ya. Sudah tidak bangun pula, dia udah begitu. Masa dia mau nikah lagi? Mungkin apa nggak kira-kira? Udah kagak bangun, udah kena gula, di atas 50. Dia bilang tak mungkin lah suami saya nikah lagi. Tapi namanya ujinya, ya kejadian gitu. Curhat sih itu sama saya. Ya, berarti bilang, Pak kok jadi begini? Gak usah dipikirkan jadi begini, jadi begitu. Kenapa? Allah punya rencana terbaik buat kita. Ya. Kenapa? Pak, ketika di awalnya kocak luar biasa, tapi ketika kita rubah sebuah keyakinannya, atas kehendak siapa terjadi ini? Ibu kalau orang beriman pasti mengatakan ini atas kehendak Allah. Terus kalau orang beriman akan husnuzon sama Allah bahwa Allah akan memberikan terbaik buat itu. Ini bagaimana? Udah yang berjalan ini nanti bakal merasakan sesuatu yang istimewa. Ketemu yang mana? Senyum, senang. Kenapa Pak? Saya udah gak pusing lagi. Ternyata justru jiwa saya lebih nyaman saat ini. Iya, tak lagi terbebani. Ya. Susah ya kalau gitu. Masya Allah. Awalnya gimana? Awalnya terasa luar biasa. Iya. Tapi begitu jalani, tahajudnya dikuatkan sama dia, zikirnya dikuatkan. Ternyata dia menjadi orang yang paling happy di muka bumi ini. Kok saya senang aja hidup saat ini. Allah berikan saya kebahagiaan. Walau suami saya sering tidak pulang. Ya, tuh Bu, Pak, semua tuh ada sang pengaturnya. Betul apa tidak? Saya di rumah ada anak yatim. Ya, yang hidup dengan satu keluarga. Di rumah tuh ada 12 orang yang hidup di rumah itu dengan anak yatim dan seorang janda. Pas saat itu ini krisis kata istri saya gitu. Tapi bagaimana nih? Saya bilang begini,
ketika Allah utus orang ke sini pasti sudah disiapkan dengan rezekinya. Nggak usah khawatir. Iya, masya Allah. Jadi kalau ibu bapak di sini, kalau saya menjamin 14 orang keluarga, jadi 14 orang yang saya jamin kehidupannya saat ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gimana rezekinya? Ketika ekonomi saya kemarin tidak ada masalah, usaha saya jalan, ya nggak ada masalah, gitu kan. Saya punya satu pabrik sesuatu, ya, terus bikin usaha juga. Tapi ketika kemarin tergoda, terkena virus, mulai kena badai yang saya bilang itu kan, badai yang saya rasakan tetap rezeki itu tidak berkurang. Ya, rezeki tidak berkurang. Sebulan saya menerima 30 juta harus saya keluarkan, tetap uang itu ada hadir. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Ya. Jadi saya nggak usah khawatir. Makanya ibu bapak semua juga saya nggak usah khawatir. Allah punya Allah maha kuasa. Sampai saya bilang kalau kita sudah tidak bisa makan, cukup kalau terakhir satu apa? Nabi pernah mengatakan di akhir zaman, ya umat Islam ketika nanti ada kabut yang menyelimuti ya alam jagat raya ini, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka Allah kenyangkan, Allah kuatkan dengan membaca tasbih. Begitu. Dan saya bilang udah nanti kalau ada sesuatu cukup dengan tasbih saja, Allah akan kuatkan diri kita semua. Ya, makanya kalau maghrib kita ngumpul jam 9 malam, mereka sudah HP semua, ya harus sudah wudu. Kalau mau dulu wajib wudu. Ya, ini kita biasakan seperti itu supaya apa? Supaya kita dijaga sama Allah. Karena kita butuh syariat. Ya, problem awareness ada. Step yang kedua ikhtiar. Ya, sedikit lagi ya. Yang ketiga nih, step terakhir. Ya, halo. Step terakhir yang ketiga. Yang ketiga, ketika sudah ikhtiar maksimal, ya, tapi ternyata, nah kita kok masih belum ada solusi nih? Ya, solusinya masih belum juga. Satu yang harus kita lagi lakukan apa? Tawakal. Ya. Saudara, terkadang otak sudah tidak bisa mencerna. Pikiran sudah mentok, analisa sudah buntu. Tapi ingat, bagi orang beriman, energi tawakal itu yang harus dibangkitkan. Paham tidak? Ketika otak sedang mentok, ya pikiran sudah buntu, analisa sudah tidak sanggup, ya sudah semua ada. Orang Islam cuma satu, terakhir apa? Energi tawakal kepada Allah yang harus dikuatkan. Ya Allah, saya tawakal. Kenapa? Orang beriman tuh ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah. Akhirnya Allah janji, ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Itu kalau orang sudah bertawakal, maka seolah Allah mengatakan, ini urusan saya. Begitu kata Allah. Kamu sudah tidak sanggup lagi dan kau bertawakal, itu menjadi urusan saya. Itu step terakhir. Mas, kok nggak makan? Saya mau tawakal aja. Lah ini salah. Step itu nggak belakangan. Ikhtiar dulu tuh. Cari dulu lah kemana lah. Nggak dapat juga baru tawakal. Ya. Belum itu mama kok si dede belum pulang juga sih, udah jam maghrib nih nggak ada. Apa jawab dia? Tawakal sama Allah. Nggak begitu, cari dulu gitu. Ya kemana? Jangan-jangan namanya anak kecil kan kita nggak tahu ya. Ya kalau anak kecil itu kan kalau lagi keluar inginnya kemana gitu kan. Masya Allah. Biasa. Ya, saya punya anak 7 yang ada, ya. Kalau yang kecil tuh kalau udah usia 2 tahun, 3 tahun itu kalau udah keluar rumah, biasanya kemana tuh? Langsung lari kemana, nggak ketahuan gitu kan, masya Allah. Ya jadi saudara sekalian, jadi ayo, kalau tadi saya kaitkan dengan kisah saya mau melakukan maksud untuk show ya, untuk
untuk dia, tidak. Tapi saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk meyakini ya bahwa sesungguhnya problem itu sederhana. Masalah itu kecil, nggak ada yang gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badai yang terkadang begitu kelihatan luar biasa, ya sesungguhnya ketika kita dekati dengan kacamata iman, tak ada badai buat kita tuh. Ya, kenapa begitu? Nabi bilang ajib tuh, ya diambil mukminin. Aku itu ajib, kata Nabi itu, kagum dengan seluruh orang-orang beriman. Kalau dia tertimpa kebahagiaan, kenikmatan, dia syukur, itu mulia luar biasa. Kalau dia tertimpa musibah, ujian, dia sabar, itu juga mulia. Jadi orang beriman gimana? Nggak ada rugi. Tapi Ustaz dia mati. Orang beriman mati mah senang, Pak. Nih mohon maaf, Bapak semua beriman sama Allah. Beriman sama Allah. Siap mati nggak? Orang beriman sekarang sudah mati, senang aja dia. Kenapa? Orang beriman itu kematian itu kenikmatan. Iya. Orang yang suka beramal soleh, ya kan tadi dia amal soleh apa ya? Udah sucian, kematian datang bagaimana? Itu kebahagiaan dia. Sampai-sampai Allah memberikan sebuah ilustrasi. Wala takunu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah, ya yang mati di jalan Allah artinya dia mati dalam keadaan dan beramal soleh, ya lagi ngaji, lagi jihad, lagi apa, lagi beramal soleh inti ya, lagi beramal soleh. Jangan kau katakan mati, ya tapi apa? Mereka itu hidup, tuh Pak, ya Masya Allah. Kalau diartikan secara maknawi, makna yang sesungguhnya mereka hidup di alam barzah, ya mereka melihat surga, dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kalau diartikan secara majazi, ya orang-orang seluruh amal soleh itu ya selalu punya kehidupan yang terus ada dalam dirinya, tidak akan pernah mati. Walaupun diinjak, walaupun dicaci maki, walaupun dikriminalisasi, ya tetap dia akan bangun. Ya, orang-orang soleh seperti ini bagus sekali. Ya, Allah alam apa yang terjadi. Ya, salah seorang habaib kita mau dizolimi di apapun, tetap aja namanya justru malah berkibar. Ya, orang dengan videonya menghina, ya, tapi justru kemudian bangkit berapa ribu orang yang menunjukkan kecintaannya kepada beliau, kepada habaib. Saudara, sama, ya, kalau ada, ya, untuk mengukur orang itu kan harus ada ujian, ya, seperti itu. Maka tadi inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semuanya kami ciptakan apa-apa yang ada di bumi ini zina. Zina itu hanya hiasan doang, ya. Tapi apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Halo? Paham tidak nih? Nah, kalau paham insyaallah ya, mudah-mudahan yuk kita jadikan malam hari ini malam tadi sekarang dirikan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu resah, nggak perlu gelisah, percaya sama Allah, lakukan ikhtiar maksimal dan bulatkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mari kita sempurnakan dengan doa kifarah majelis dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Secara pribadi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang kalau ada kata yang salah khilaf, semua kebenaran dari Allah atas kehendak Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kekhilafan, kesalahan dan kekeliruan karena kebodohan saya sendiri, kekhilafan saya sendiri, dan bisa jadi karena syaitan yang infiltrasi. Semoga kita dijauhkan dari semua keburukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.